Selamat malam, perkenalkan nama saya Milin Misha, NIM 114200060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan acara pertama praktikum mekanika fluida. Acara pertama membahas mengenai efflux time, di mana efflux time ialah waktu yang diperlukan untuk pengosongan suatu cairan di dalam tangki. Dengan acara ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerti konsep pengosongan tangki dan juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efflux time itu sendiri. Nah, percobaan yang dilakukan pada acara ketiga ini itu menggunakan dua sampel, yakni sampel fluida minyak dan juga sampel fluida air. Kedua sampel ini masing-masing memiliki dua sampel lagi, sehingga total dari sampelnya ialah 4 sampel. Data yang kami peroleh merupakan data sekunder dari asisten praktikum, di mana data ini menjadi dasar untuk perhitungan yang lain-lain. Nah, efflux time ini sendiri sangat penting karena efflux time ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti halnya ada faktor volume, massa, T percobaan, dipengaruhi oleh diameter, luas penampang, ketinggian, kecepatan aliran, serta lama waktu. Nah, diameter dan luas penampang itu berkaitan erat dengan debit air hubungannya, dimana jika diameter semakin besar, maka luas penampangnya pun semakin besar dan debit airnya semakin cepat. Oleh karena itu, kecepatan airnya juga meningkat atau efflux time-nya akan menurun. Nah, ketinggian tempat peletakan tangki itu akan mempengaruhi dalam segi jumlah gaya gravitasi, gaya berat yang diberikan kepada bumi. Semakin tinggi diletakkan, maka akan semakin besar gaya gravitasi yang diperoleh. Kemudian selanjutnya yang berbanding terbalik, kecepatan aliran juga berbanding lurus terhadap debit air, sehingga jika kecepatan itu lebih besar, maka debit air juga akan lebih besar. Tetapi ada satu, yaitu lama waktu yang memiliki hubungan terbalik dengan debit air, di mana jika diberikan waktu lebih lama, maka debit air juga akan lebih kecil. Dari perhitungan yang telah dilakukan, selain itu terdapat juga dua faktor lain yang mempengaruhi, tapi kali ini yaitu gaya. Ada banyak gaya yang berperan dalam proses pengosongan tangki, akan tetapi ada dua gaya yang utama, yakni gaya gravitasi atau juga disebut gaya berat, dan juga gaya friksi. Gaya friksi ini terjadi saat fluida melewati lubang tangki ataupun melewati pipa ataupun saat berada di dalam tangki itu tersebut. Gaya friksi akan memperlambat laju debit air dan akan menjadi tinggi jika permukaan daripada lubang pipa ataupun tangki itu sendiri bersifat kasar. Kemudian gaya gravitasi tadi berhubungan dengan ketinggian juga, di mana semakin besar gaya berat, maka semakin besar gaya yang diberikan ke arah permukaan bumi, sehingga akan memberi energi lebih banyak yang memaksa fluida untuk keluar dan akhirnya mempercepat debit air. Kemudian berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kita dapat membandingkan untuk yang pertama fluida air, di mana fluida air 2 liter dengan fluida air 4 liter diperoleh densitas yang cukup sama, yaitu 0,9840 dan 0,9800 gram per centimeter kubik. Tetapi hal yang sangat berbeda di sini ialah
kecepatannya, dimana pada fluida air pertama itu kecepatannya hanya 89,38 menit 31,38 cm per second, sementara pada fluida kedua kecepatannya yakni 126,409 cm per second. Hal ini juga dapat dipengaruhi tidak hanya berat. Dari sini dapat kita lihat bahwa fluida dengan volume yang lebih banyak itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Tapi tentu saja ini juga dipengaruhi oleh faktor lain, yakni ketinggian, di mana fluida pertama hanya diletakkan pada ketinggian 4,0764 cm, sementara fluida kedua diletakkan pada ketinggian 8,1528. Sehingga kita dapat simpulkan dari perbandingan antar fluida bahwa semakin besar volume dan juga semakin tinggi letaknya, maka akan semakin cepat pula atau semakin tinggi pula debit airnya. Kemudian kita dapat juga membandingkan perhitungan terhadap fluida minyak, di mana dilakukan pada 2 sampel minyak bervolume 1,5 liter dan juga 3 liter. Densitasnya juga cukup sama walaupun lebih jauh dibandingkan fluida air, yakni 0,9040 gram per cm kubik dan 0,8920 gram per cm kubik. Ketinggiannya juga diposisikan pada konsep yang sama, di mana ketinggian pada fluida pertama yang tadi 1,5 liter diletakkan pada tinggian 3 cm, dan fluida minyak kedua yang bervolume 3 liter kurang lebih memiliki tinggi 2 kali lipat dari fluida pertama, yakni 6,1146 cm. Dan kecepatannya sama dengan sebelumnya, di mana fluida kedua memiliki kecepatan lebih tinggi. Tapi ada satu hal yang menarik, di mana dapat diamati densitas daripada minyak itu sendiri lebih tinggi dari fluida air. Sehingga dapat juga dilihat di sini bahwa kecepatan untuk mengosongkan tangki atau efflux time pada fluida air itu lebih besar dibandingkan pada fluida minyak. Nah, konsep efflux time ini sendiri dapat digunakan dalam berbagai fungsi. Contohnya yang paling sering yaitu di fungsi industri, di mana dengan menggunakan konsep ini kita dapat memprediksi debit air dan tekanan air, yang gunanya untuk menjaga kondisi di mana semua proses akan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerusakan dalam bentuk pecah atau bocornya tangki dan lain sebagainya, sehingga ini juga dapat menekan biaya operasional serta meningkatkan tingkat keselamatan kerja bagi karyawan di sana. Pada teknik lingkungan sendiri, secara spesifik konsep efflux time dapat digunakan dalam proses pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dan juga pada saat instalasi pada perusahaan ledeng. Sekian dari saya dan terima kasih.